Agama kita, pondasinya ini. Kapan pondasi keyakinan seorang muslim terhadap Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala kokoh, yakin Allah itu betul ada, Allah selalu melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah mengawasi, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh fenomena alam semesta ini, sehingga akhirnya kalau tertanam itu sebagai pondasi dasar keyakinan dia terhadap Tuhannya ini, maka semua akan mudah dikerjakan. Mudah menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mudah meninggalkan larangan, mudah melalui permasalahan-permasalahan, semua jadi kecil di mata sosok muslim dan muslimah yang punya pondasi keyakinan yang kuat. 13 tahun fase dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, 10 tahun awalnya belum ada perintah zakat, belum ada perintah sholat. 5 waktu maksud saya, karena sebelumnya ada sholat malam, belum ada perintah haji, belum ada perintah jihad. Umumnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala turun di 10 tahun fase Madinah. Tapi di fase Mekah tidak ada. Lalu ada apa dengan fase Mekah? Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara atau yang turun yang dikenal dengan surah-surah Makkiyah berbicara tentang apa? Berbicara tentang masalah keyakinan. Digambarkanlah dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Makkiyah itu tentang siapa itu Allah. Kenapa Allah tidak nampak? Allah berada di mana? Bukti-bukti di alam semesta, di diri manusia sendiri, lingkungan sekitar manusia itu, kalau ada Tuhan namanya Allah. Begitu juga, pondasi ini selalu Nabi SAW tanamkan. Dan beliau mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan dengan lisan kalian, renungi dengan fikiran kalian, yakini dengan hati kalian. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang menghukum, yang memberi balasan kecuali Allah, kalian akan beruntung. Maka dari pondasi ini lahirlah figur-figur seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Di fase di mana pada saat itu kita bisa bayangkan sejenak merenungi beberapa detik kita seperti kembali ke fase Mekah. Waktu itu bangunan dari tanah biasa, tanah padang pasir. Tidak ada listrik. Rumah orang mungkin paling tinggi 2 lantai atau 3 lantai. Nggak ada building-building. Transportasi orang masih sangat sederhana. Unta, kuda, pasar orang masih dari tenda-tenda. Tidak ada building mall kayak kita sekarang. Tidak ada teknologi. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di masa itu. Kemudian ada orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku nabi. Beriman padanya masuk surga. Kafir padanya masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Fase itu luar biasa. Sekarang Al-Quran sudah banyak terjemahannya. Sempurna. Buku-buku hadis semua menyebar. Masjid-masjid sudah dimakmurkan. Ulama dan da'i banyak menyampaikan. Kita mau konsultasi setiap saat bisa. Di fase itu beberapa ayat turun. Nanti beberapa waktu lagi baru turun lagi. Dan belum ada masalah hukum pada saat itu. Penekanan tentang masalah keyakinan. Lalu diceritakanlah umat-umat sebelum kita yang Allah hukum. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Shu'aib, ya. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, dan kaum-kaum yang lainnya. Sehingga akhirnya muncul keyakinan-keyakinan di dalam hati para sahabat yang sangat kental, baru kemudian mereka diberikan pemahaman tentang masalah hukum-hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang sangat besar. Kenapa di Mekah nggak langsung turun perintah jihad, nggak langsung turun perintah haji, nggak langsung turun perintah ini dan itu. Karena memang butuh penanaman pondasi ini. Kalau ada orang ragu dengan Tuhannya Allah. Misal rukun iman yang pertama. Itu gaib. Kita tidak tahu Allah. Belum pernah ketemu maksud saya. Tapi kita wajib yakini ada. Ini tidak mungkin kalau tidak di atas keyakinan. Malaikat. Tidak nampak rukun iman yang kedua. Siapa yang pernah lihat malaikat? Bagaimana caranya supaya kita yakin malaikat? Bagaimana caranya supaya malaikat itu betul kita yakini ada? Kita harus pondasi keyakinan. Oh iya benar memang ada. Tidak bisa dengan nalar, akal tidak mungkin. Kitab-kitab yang sudah turun, Al-Quran depan mata kita ada. Tapi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Sekarang banyak orang mengaku-ngaku, tapi belum tentu itu yang asli. Kita nggak hadir di masa itu. Nabi-nabi sebelum kita pun termasuk gaib bagi kita, karena kita nggak lihat mereka. Kita cuma dengar kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Pernah lihat wujudnya? Kita nggak pernah lihat wujudnya. Nggak ada foto mereka sampai ke kita, nggak ada videonya. Orang mungkin sekarang mereka ceritanya, tapi belum tentu benar. Tentang hari kiamat, gaib. Kita nggak tahu gitu. Disebutkan tanda-tandanya, nanti akan begini, nanti akan begitu. Nggak bisa ini semua terbangun kecuali di atas pondasi keyakinan.
Itu juga dengan takdir baik, takdir buruk. Bagaimana caranya orang bisa tahu, oh ini baik buat kita. Walaupun itu musibah yang datang. Pada saat tersebar fitnah berzinahnya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu di Madinah, yang terkenal kisah Ifk, sudah sering kita ulangi. Itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Jangan kalian mengira musibah itu buruk buat kalian, tapi baik buat kalian. Kok bisa? Bagaimana meyakini sebuah isu, gosip tentang raja kita, guru kita, nabi kita, sosok saudara istrinya selingkuh. Coba bayangkan. Gimana caranya dianggap itu adalah sebuah hal yang baik. Ini semua harus ada keyakinan, pondasi keyakinan. Kalau pondasi keyakinan ini bagus, antum tidak akan pernah tinggalkan sholat malam. Gak akan pernah tinggalkan azan, gak akan bermalas-malasan. Tidak akan pernah ada perintah syariat yang kita tinggalkan. Karena keyakinannya gak bagus. Makanya Syekh Muhammad rahimahullah menghususkan bab dosa besar, bab keraguan, lawan daripada keyakinan. Karena ini ciri khasnya orang munafik. Setiap kali turun ayat, masa sih? Begitu mereka katakan tuh. Waktu perang Khandaq, 10.000 pasukan Quraisy dan koalisinya semuanya berkumpul di depan Khandaq. Jaraknya itu dekat sekali. Parit. Sampai ada beberapa ekor kuda pasukan Quraisy yang bisa loncat. Tapi tidak semua. 10.000 pasukan ini sudah yakin mereka pada saat itu bisa menaklukkan Madinah dan merebut semuanya. 1.000 orang sahabat ada di tempat itu, di parit. Mata, ini musuh semua dengan senjata lengkap. Akhirnya yang terjadi pada saat itu, dibangun pondasi sebuah keyakinan. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ini kita pecahin nih. Nabi SAW datang. Nabi ketuk, keluar cahaya. Allahu Akbar, umatku akan sampai menguasai Yaman. Pukul yang kedua, cahaya lagi keluar. Umatku akan menguasai negeri Syam, dan seterusnya. Pada saat itu apa kata orang-orang munafik? Isu pertamanya nih, Muhammad ini salah, keliru. Ada bahkan yang lancang mengatakan Muhammad sudah gila. Kita bahkan tidak bisa ada jaminan tenang keluar buang hajat, karena zaman itu mereka tidak ada WC dalam rumah. Kita nggak bisa ada kemampuan keluar ke WC, karena musuh depan mata, bisa setiap saat dipanah, dilemparin tombak, bisa diserang, dibunuh oleh musuh. Lalu dia bilang, umat Islam akan menguasai dunia. Ragu mereka, kayaknya nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi apa yang terjadi dengan para sahabat yang pondasi keyakinannya sangat kuat? Pada saat mereka lihat pasukan Ahzab, Allah katakan itu, pasukan yang besar itu. Mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh, wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami, dan pasti Allah dan Rasulnya benar. Padahal musuh depan mata. Orang-orang munafik itu jadi dua kubu benar. Kubu orang beriman yakin mereka akan menang, walaupun senjatanya sangat sederhana dan setiap saat mereka bisa dibantai oleh orang-orang kafir. Mereka ini sudah petak-petakin Mekah tuh, Madinah tuh. Orang Quraisy akan dapat sekian persen, suku Gatafan akan dapat sekian persen, suku ini, suku itu. Orang-orang Yahudi, Kainuqa dan Nadir yang di Khaybar akan dapat sekian persen, sudah akan dibagi-bagi. Tambah lagi pengkhianatan suku Quraidah yang ada di kota Madinah. Mereka akan buka benteng mereka untuk masuk, memberikan pasukan Ahzab masuk. Dalam kondisi seperti itu, para sahabat bangun semua itu di atas pondasi keyakinan mereka. Allah cerita dalam Al-Quran, mereka mengatakan, begitu dia pasukan Ahzab datang, bayangkan antum ada di satu lokasi, depan antum ada parit kecil, ya, musuh depan sana dengan senjata lengkapnya. 10 kali lipat dari pasukan muslimin. 10.000 orang, kita cuma 1.000 orang. Mereka langsung serentak mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasulah. Ini yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami. Maksudnya setiap kali pasukan muslim ketemu sama kafir, selama kita jujur, kita beribadah kepada Allah, tidak buat tidak buat maksiat, kita pasti akan menang. Wa sadaqallahu wa rasulah, dan pasti Allah dan Rasulnya benar. Coba bayangkan. Pondasinya luar biasa gitu. Dalam kondisi genting seperti itu ya. Riwayat Bukhari, masyhur yang pernah kami sampaikan tentang serigala berbicara. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang pengembala, beberapa asar menyebutkan ini orang Yahudi, akhirnya masuk Islam dia. Pengembala domba, dia melihat ada satu serigala menerkam dombanya, lalu dikejar sama dia. Pada saat serigala itu merasa sudah capek, ya, maka dia ambil kembali dombanya, dia rampas dengan cara paksa. Lalu serigala itu duduk di depannya dia. Dalam beberapa riwayat dikatakan dia naik ke atas sebuah batu tinggi supaya kelihatan oleh pengembala tersebut. Lalu dia bicara pakai bahasa manusia. Serigala itu mengatakan, kenapa engkau mengambil rezeki yang sudah Allah Azza wa Jal tentukan untukku? Maksudnya domba ini. Kenapa kau masih kejar? Padahal sebenarnya ini rezeki sudah Allah tentukan buat saya. Kata pengembala itu, saya belum pernah lihat keajaiban seperti hari ini. Serigala bisa bicara bahasa manusia. Lalu serigala itu bilang, kenapa kau heran? Sementara ada yang lebih ajaib. Di kota Madinah yang penuh dengan batu hitam dan juga kurma, ada seseorang yang mengingatkan kalian tentang masa lampau dan akan datang. Seorang Rasul, tapi orang tidak beriman padanya.
Maka dengar itu, tanpa lagi dia pikirkan dombanya, dia langsung ke Madinah, dia tanya Nabi. Datang, ya Rasulullah, ada ya, hai Muhammad cerita ada begini. Kata Nabi SAW, benar. Itu benar. Maka orang itu syahadat. Waktu itu, ada sebagian sahabat bimbang, cerita ini. Cerita ini serigala ngomong. Tapi Nabi benarkan, mereka diam. Lalu kata Nabi SAW, aku, Abu Bakar sama Umar, percaya itu. Walaupun mustahil. Gitu kan? Sudah begitu pondasi seorang muslim. Di atas keyakinan. Banyak sekali dalam masalah agama kita ini teman-teman, tidak masuk di akal kalau kita mau pakai akal. Hadis Bukhari tentang lalat misalnya. Yang kata Nabi SAW, kalau lalat hinggap di susu kalian, maka celupkanlah, karena di sayap kanannya ada racun, sayap kirinya ada penawarnya. Lalu buang, lalu minum steril. Bagi orang nggak masuk akal. Gitu kan? Masa sih? Gitu. Tapi orang muslim tidak bisa begitu. Selama Allah dan Rasulnya katakan pasti benar. Walaupun tidak masuk di akal. Emang sudah begitu. Ya. Ini memang pondasi dasar agama kita. Semuanya begitu. Banyak tanda-tanda hari kiamat. Jazirah Arab kembali akan subur. Gitu kan? Nanti akan keluar hewan melata, berbulu badannya yang akan bicara dengan manusia. Ada bahkan riwayat yang mengatakan, dan itu riwayat sahih, kata Nabi SAW, dan akan datang nanti akhir zaman, menjelang hari kiamat, sampai cambuk seseorang di antara kalian, dan juga pahanya akan berbicara, menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh istrinya pada saat dia pergi. Masuk akal? Ya pasti masuk akal. Harus masuk di akal manusia, karena orang beriman. Karena memang sudah begitu penyampaian Nabi SAW. Kalau masih ingat mungkin ini sebelum pandemi pernah saya ceritakan, tapi saya ingatkan lagi. Waktu Nabi SAW pulang dari salah satu peperangan, unta beliau hilang. Lalu sahabat lagi berkemah, istirahat. Rupanya Nabi SAW suruh sahabat cari. Coba cari unta saya di mana. Karena tunggangan Nabi untuk pulang ke Madinah, perjalanan jauh. Ada sepanjang satu kemah sahabat, di situ ada orang munafik. Dia bilang, Muhammad ini ngaku-ngaku Nabi, tapi untanya aja hilang, dia nggak tahu di mana. Begitu dia sebarkan isu. Dan selalu isunya begitu. Membuat umat Islam supaya ragu dengan agamanya, dengan keyakinannya. Maka Nabi SAW turun wahyu kepada beliau, sampaikan di kemah sebelah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada seseorang di antara kalian. Itu adabnya Nabi gak sebutin namanya. Nabi mengatakan, ada seseorang di antara kalian mengatakan, masa ini Muhammad mengaku Nabi, untanya aja hilang, dia gak tahu. Ketahuilah saya manusia biasa. Hanya diwahyukan kepadaku. Disampaikan wahyu kepadaku. Dan sekarang turun wahyu kepadaku menyampaikan untaku ada di lembah ini dan itu. Dan tali kekangnya terikat di pohon ini dan itu. Pergilah ke sana. Memang riwayatnya begitu, ini dan itu, maksudnya itu tidak dirincikan, tapi begitu penyebutan riwayatnya. Maka para sahabat ke sana lalu menemukan unta Nabi SAW. Kejadian ini makin membuat sahabat tambah yakin tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian ada satu sahabat, kebetulan pemilik kemah yang ada di sebelah ini, lagi di kemahnya Nabi. Dia pulang ke kemah, lalu dia bilang sama teman-temannya, tadi ada kejadian yang ajaib. Nabi SAW kehilangan unta, lalu beliau mengatakan, ada sesuatu dari kalian mengatakan Muhammad itu ngaku Nabi, tapi dia nggak tahu untanya di mana. Bagaimana bisa ngaku sebagai Nabi? Ketahuilah aku manusia biasa. Aku manusia biasa. Dan sekarang turun wahyu kepadaku kalau unta aku ada di lembah ini dan terikat di pohon ini dan itu. Ambillah. Dan kami ke sana, kami temukan untanya. Teman-temannya di kemah itu bilang, kamu tahu siapa yang ngomong itu? Dia bilang tidak. Ini orangnya. Ada orang munafik di situ kebetulan. Maka pemilik kemah itu langsung datang digebukin si munafik itu. Rupanya kamu ini yang menyebut wahyu sampai turun, gitu kan? Pada orang seperti itu. Penuh dengan keraguan. Jadi teman-teman kita cuma berada di dua pilihan. Kita penuh dengan keyakinan dan akhirnya hati kita tenang dengan keimanan, atau masih ragu dan akhirnya bisa tipis sekali iman atau bahkan bisa pindah ke orang munafik. Ini belum kita bicara hal-hal besar, ini baru tanda-tanda hari kiamat banyak. Umat Islam akan terjadi peperangan besar nanti sama Bani Asfar, banyak. Keluarnya Dajjal, ya, turunnya Nabi Isa. Sampai ada beberapa orang yang memberikan isu, masa sih Nabi Isa akan turun lagi pada akhir zaman? Loh itu keyakinan umat Islam dan itu hadis-hadisnya mutawatir, sahih semuanya. Akan turun dan akan memimpin dunia, akan membunuh Dajjal. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang sangat banyak jumlahnya. Sampai mereka turun ke satu sungai namanya Tigris. Ya. Kebetulan kami waktu kemarin umrah plus Aqsa sempat ke situ, ke sungainya. Cukup besar, itu mungkin seperti laut, lebih kecil ya. Besar, dan itu mereka akan turun dan mereka akan habiskan air itu dengan minum, jumlahnya sangat banyak. Itu kan kisahnya kalau kita merundungi, benar nggak sih? Ada orang bisa begitu. Tapi seorang muslim tidak ragu, memang benar akan terjadi. Begitu juga dengan alam akhirat nanti, alam kuburan. Banyak orang tidak yakin, kuburan benar nggak sih? Ada taman dari taman surga, nikmat atau lubang dari lubang neraka. Nanti hari kebangkitan ada nggak sih? Makanya salah satu tokoh Quraisy pernah mengambil tulang-tulang unta, dia hancurin. Udah lama meninggal, mati unta ini. Dihancurin, kemudian dia datang kepada Nabi SAW lagi ibadah di depan Ka'bah. Dia lempar ke wajah Nabi, debunya itu. Lalu dia mengatakan, dalam surah Yasin diceritakan, "Mayuhil idhamu hiya ramim." Siapa yang bisa hidupkan tulang setelah jadi ramim?
sudah serbuk seperti ini. Allah katakan, "Qul yuhyiyalladzi ansha'a wa lam wa huwa bikulli khalqin alim." Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkan kembali itu adalah yang menciptakannya pertama kali. Allah mampu untuk itu. Jadi memang bab keraguan ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad sebagai bab dosa di sini karena memang masuk akal gitu. Karena orang kapan ragu dia tidak mau kerjakan. Ragu benar nggak sih balasannya? Ragu benar nggak begini? Orang-orang komunis sekarang, mereka malah katakan itu. Orang Islam mengaku syahadat bersaksi padahal tidak pernah lihat Allah. Bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, mereka tidak pernah ketemu nama sama Muhammad. Saya pernah lihat cuplikannya itu, ada orang komunis yang ngomong gitu. Bagaimana mereka bisa yakin? Bagaimana mereka bisa yakin ada akhirat? Bagaimana mereka begini dan begitu? Dia lupa ciptaan dia sendiri. Dia sendiri dari mana awalnya? Dia cuma dari tetes sperma, yang sperma itu kalau tidak membuahi sel telur dibuang, dicebok oleh si perempuan itu lalu dibuang gitu. Allah mengatakan itu air terhina, kemudian dia terbentuklah. Bagaimana pembentukan dia bisa terjadi? Siapa yang buat semua itu? Begitu saja terjadi, kemudian dia lahir, dia cuma bisa nangis. Tiba-tiba sudah ada status ayah dan ibu yang mengurus dia. Semua kebutuhannya terpenuhi sampai akhirnya dia mulai tumbuh besar, mulai berpendidikan, mulai sedikit sempurna ciptanya, nanti akan melemah juga di masa tuanya. Kemudian dia menolak ada Allah. Faidah huwa khasimu mubin, kata Allah. Manusia itu begitu dia sudah mulai sempurna sedikit, sudah mulai meranjak umur yang memang fase dia puncak-puncaknya umur 30 tahun, 40 tahun, 5 tahun. Oh, apa ini semua? Nggak mungkin. Ini nggak masuk akal. Ini dan itu. Nah, ini semua bahasan yang sedang kita singgung tentang masalah itu.